Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast mini kami. Saya Nurul Anissa Asmar, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Bone, Angkatan 4 tahun 2025, jabatan auditor ahli pertama sebagai host di podcast mini ini. Nah, hari ini kami berlima CPNS akan membahas salah satu isu penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu money laundering atau biasa disebut dengan pencucian uang. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi sebaiknya kita kenalan dulu nih. Nah, pertama dari Kakak Andi Nur Aziza Lestari, boleh silahkan diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Azza Lestari, bisa dipanggil Aziza. Jabatan jabatan sebagai Polisi Pamong Praja Ahli Pertama di bidang penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Oke, jadi Kak Sisa ini dari instansinya Satpol ya. Kemudian Kak Heri, boleh Kak Heri silahkan diperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, saya Herianto Kaco, biasa dipanggil Anto. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone. Terima kasih. Oke, jadi kita satu instansi ini nih ya Kak. Nah, kemudian Betul. untuk Kak Musdalifah, boleh silahkan diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, biasa dipanggil Iva. Jabatan saya itu penata perizinan ahli pertama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terima kasih. Oke, Kak Iva dari DPM PTSP ya. Nah, kemudian Ya, yang terakhir Kak Irfan Dinata, boleh Kak silahkan. Halo, salam kenal semuanya. Saya Irfan Dinata, jabatan dokter ahli pertama di RSUD Datuk Pancetanah, Dinas Kesehatan. Oke, jadi Kak Irfan ini ternyata dokter ya guys ya. Nah, kemudian, tadi kan kita mau bahas mengenai masalah money laundering. Nah, money laundering itu kan salah satu kejahatan yang serius. Nah, menurut Kak Ziza itu sendiri, Kak Ziza, money laundering itu apa sih sebenarnya? Boleh Kak Ziza? Nah, money laundering ini sebenarnya kan biasanya disebut dengan pencucian uang. Pencucian uang dalam artian ini bukan berarti mencuci uang dengan sabun, mencuci uang dengan air ya. Jadi money laundering ini sendiri adalah proses pencucian uang, yaitu menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana sehingga terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Secara umum, money laundering ini sendiri itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada tahap placement, yaitu menempatkan dana haram ke sistem keuangan. Nah, di tahapan kedua ini ada tahapan layering, yaitu memindahkan, mentransfer, atau memecah transaksi agar sulit untuk dilacak. Nah, tahapan terakhirnya adalah integration, yang artinya mengembalikan uang tersebut ke perekonomian dengan tampilan lebih legal, misalnya melalui investasi, properti, atau bisnis-bisnis lainnya. Oke, jadi money laundering itu yang memiliki 3 tahap itu ya Kak. Nah, boleh nggak aku tahu pendapat dari Kak Irfan, money laundering itu seperti apa sih? Jadi sedikit menambahkan, jadi intinya money laundering itu adalah uang-uang haram yang mau dijadikan halal supaya gampang ditransaksikan agar tidak diketahui sumber haramnya. Kadang misalkan dia uangnya uang dalam jumlah besar, misalkan dari narkoba atau korupsi. Kemudian uang-uang sebesar itu kan tidak bisa langsung dipakai untuk beli aset, begitu akan ketahuan dari mana sumbernya. Jadi dia harus dicuci dulu dengan berbagai macam bisnis yang halal, misalnya dia dibuatkan bisnis, misalnya ya misalkan skincare atau dibuatkan bisnis hotel misalkan yang dia sebenarnya tidak ada orang yang menginap di situ, tapi pada laporan keuangannya dia tuh kelihatan menguntungkan. Jadi supaya keuntungannya nanti itulah dari bisnis halal itu yang dipakai seperti itu. Wah, udah jelas banget nih mengenai money laundering itu seperti apa. Tapi kira-kira menurut Kak Heri sendiri penyebab money laundering itu kayak gimana sih? Ya, jadi seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Irfan ya. Bisa saja itu money laundering kan dia disebabkan karena adanya aktivitas kriminal sebelumnya yang tergolong besar dan menghasilkan uang dalam dalam jumlah yang cukup banyak.
seperti tadi narkotika, transaksi narkotika, kasus korupsi, perdagangan manusia kah, atau apapun kejahatan lainnya. Itu semua bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Dan tentu saja mereka tidak dapat menggunakannya secara terbuka di pasar. Dan otomatis pelakunya ini butuh cara agar dana yang mereka pegang tersebut dapat ditransaksikan dengan aman. Salah satu faktor lainnya juga bisa disebabkan karena ya, keinginan untuk menghindari dari penegakan hukum dan perpajakan. Pelakunya itu biasa saja menyembunyikan dari sumber pendapatannya agar tidak terketahui atau tidak terlacak oleh pihak aparat keamanan maupun lembaga perpajakan. Selain itu juga kan ada faktor-faktor lain yang biasa saja mempengaruhi seperti sistem keuangan kita yang masih rentan kah, kurangnya kepatuhan atau pengawasan, ataupun dari faktor globalisasi atau arus modal yang bebas, arus keuangan lintas negara yang dapat menyulitkan proses penelusuran asal-usulnya transaksi keuangan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi penyebab money laundering itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi kalau boleh tahu, menurut Kak Iva sendiri itu hal-hal yang bisa menyebabkan money laundering itu kayak gimana sih Kak? Boleh Kak? Kak Iva boleh nggak sih dijelaskan menurut Kakak sendiri gimana sih penyebab-penyebab money laundering itu selain apa yang dijelaskan dari Kak Heri tadi? Baik, terima kasih kesempatannya. Betul sekali tadi yang dikatakan sama Kak Heri. Sebenarnya nih, faktor-faktor dari penyebab money laundering ini tuh karena minimnya minimnya kelemahan hukum yang ada di Indonesia. Yang terus yang kedua itu eh, mayoritas masyarakat itu memandang teladan dari politisi atau pejabat itu kayak tingkah laku mereka, misalnya pejabat, pemerintah yang dipilih itu kurang minim teladan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tuh masih terdorong menjadikan pencucian uang ini sebagai tindakan ekonominya untuk mendapatkan ekonomi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum yang terjadi ini karena masih ada celah yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan tindak pencucian uang ini. Misalkan dari hukum ini misal ada kayak undang-undang yang kurang lah dari penegasan dari tindak money laundering ini. Oke Kak, jadi sebab terjadinya money laundering itu banyak sekali ya. Sebagai ASN juga kita harus menghindari penyebab-penyebab yang telah disebutkan dari Kak Heri dan Kak Iva tadi. Tapi kalau mengenai dampaknya, menurut Kak Iva sendiri, dampak apa sih yang bisa disebabkan daripada money laundering itu sendiri? Dampak money laundering ini tuh sangat banyak ya. Tapi dan yang paling berdampak itu dari tiga sisi, yaitu pertama dari sisi ekonomi, sisi sosial, dan sisi politik. Dari sisi ekonomi ini bisa merusak stabilitas sistem keuangan dan mengganggu iklim investasi yang ada. Dan sedangkan dari sisi sosial tadi seperti yang saya sebutkan, karena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga keuangan. Sedangkan dari sisi politik itu bisa karena kurangnya penegasan hukum yang membuka peluang korupsi dan pendanaan ilegal, termasuk terorisme, korupsi. Jadi dengan kata lain ini, money laundering ini bukan hanya sekedar tindak pidana keuangan, tapi sebagai ancaman serius bagi stabilitas negara. Makanya itu perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi money laundering terus menerus. Iya, betul banget, Kak. Money laundering itu bisa memengaruhi berbagai macam dimensi seperti yang tadi Kakak sebutkan dari sisi ekonomi, sosial maupun politik itu sendiri. Nah, jadi menurut kakak-kakak mengenai pencegahannya, sebenarnya sebagai ASN, langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan itu seperti apa sih? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, boleh nggak minta pendapat dari Kak Irfan dulu?
Baik, untuk pencegahan menurut saya yang paling penting adalah sebagai ASN kita harus menanamkan rasa cukup begitu. Kita harus belajar menikmati rasa cukup karena disinilah semua bersumber dari segala kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan itu, bahwa kita kadang tidak merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu tentu kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar berakhlak, bahwa semuanya harus akuntabel, bahwa semua yang kita miliki itu harus jelas dari mana asal usulnya. Kemudian juga harus loyal karena kita setelah menjadi ASN harus menjaga nama baik instansi juga selain nama kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah saya kira kita juga harus belajar tata cara pelaporan hal-hal yang seperti ini karena bukan tidak mungkin besok-besok kita akan bersinggungan berinteraksi dengan praktik-praktik seperti ini. Jadi kita harus mengetahui kemana kita harus melapor supaya semuanya jelas begitu, semuanya bisa sama-sama baik. Begitu menurut saya. Iya, betul banget, Kak. Tapi aku boleh minta pendapat lagi kan? Eh, Boleh dong, Kak Heri. Menurut Kak Heri gimana sih cara pencegahannya sebagai ASN? Ya, saya tambahkan sedikit juga ya mengenai kita Boleh, Kak. berbicara mengenai apa apa yang bisa kita lakukan sih sebenarnya untuk meninggalkan pola-pola seperti ini. Sebagai ASN kita juga selalu dituntut untuk mengikuti pendidikan seperti misalnya pendidikan anti korupsi, peningkatan integritas, maupun pelatihan-pelatihan lainnya untuk para ASN ini. Salah satunya juga kan kita dengan perkembangan teknologi kita bisa menggunakan eh, pengetahuan atau kemampuan kita belajar mengenai artificial intelligence, di mana hal tersebut bisa membantu untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan. Dengan teknologi proses pelacakan kan bisa jadi lebih cepat juga dan lebih efisien. Mungkin seperti itu kan. Oke, jadi Kak Heri dan Kak Irfan tadi udah nambahin mengenai pencegahan yang bisa dilakukan dari diri kita sebagai ASN, Kak. Tapi boleh nggak aku minta pendapat dari Kakak Cantik Kazizah? Kalau menurut Kazizah sendiri, bagaimana sih cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk terhindar dari money laundering itu sendiri? Baik, setelah beberapa pencegahan yang telah disebutkan oleh Kak Irfan dan Kak Heri tadi, mungkin saya sendiri bisa menambahkan sedikit ya terkait dengan bagaimana cara kita agar terhindar dari money laundering ini. Salah satunya adalah dengan cara kita tuh harus rajin melaporkan harta kekayaan kita di pajak dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Selain itu mungkin salah satu caranya lagi adalah dengan kita menolak gratifikasi ya di kantor. Gitu. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semua penjelasan, semua apa yang telah disampaikan kakak-kakak bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bisa disimpulkan, bisa ditarik sebagai suatu kesimpulan bahwa money laundering sebenarnya adalah kejahatan yang serius yang memiliki dampak yang luas sehingga pencegahannya itu sendiri membutuhkan integritas dan peran aktif kita sebagai ASN. Nah, semoga pembahasan singkat kali ini bisa menambah wawasan bisa menambah wawasan kita semua. Akhir kata dari saya, semua perkataan, baik sebuah perkataan maupun perbuatan dari saya yang mungkin menyinggung atau membuat eh, mem- mungkin menyinggung hati rekan-rekan sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.